adalah Kabid eh, Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Insinyur Mulyadi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih, Pak Mul? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Pak Mul sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf saya dekatkan ke mic biar agak suaranya nyaring begitu Pak ya. Dan narasumber kita yang kedua adalah penggiat pertanian Kalimantan Barat, Bapak Priyono S. Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Priyono. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang. Pagi Bang, apa kabar juga nih Pak? Alhamdulillah sehat selalu nih. Baik, terima kasih sudah mampir ke studio kami. Dan kita masih menunggu narasumber kita yang kedua, yang ketiga maksudnya, dari Akademisi Fakultas Pertanian Untan Pontianak, Insinyur Duta Setiawan, SPT MSI. Begitu ya, seperti apa nanti kita masih tunggu via Zoom kehadiran beliau. Kita langsung ke Pak Kabid dulu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Insinyur Mulyadi MSI. Nah, sebenarnya untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan juga modern nih Pak ya, bagaimana mungkin langkah yang dilakukan pemerintah, apalagi dari Dinas Tanaman Pangan ya, untuk mewujudkan pertanian sekali lagi yang maju, mandiri dan juga modern Pak. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar siaran RRI yang kami hormati, memang dari sisi kebijakan pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk mencapai pertanian yang maju dan mandiri, memang seyogyanya segala perlengkapan terkait dengan budidaya untuk tanaman pangan dan hortikultura itu terpenuhi dengan baik. Dalam arti kata bahwa untuk meningkatkan produktivitas, maka pilihannya adalah intensifikasi pertanian. Apa itu intensifikasi pertanian? Intensifikasi pertanian adalah pemanfaatan sumber daya alam, baik sarana pertanian maupun prasarana pertanian secara optimal. Di mana contohnya bahwa sekarang kita di Provinsi Kalimantan Barat dimaklumi bahwa lahan baku sawah kita itu seluas 242.972,32 hektar. Nah, kalau dia menjadi pertanian yang maju dan mandiri, setidak-tidaknya lahan ini pertanaman pada lahan yang sama itu 2 kali dalam setahun. Nah, untuk 2 kali dalam setahun itu, kalau dia maju dan mandiri, maju artinya kalau dia menggunakan benih itu harus benih unggul bermutu. Yaitu paritas khusus untuk padi itu ya di atas rata-rata 5 ton per hektar. Bahkan sekarang ada paritas padi yang bisa mencapai 9 ton per hektar. Nah, paritas itu yang digunakan. Nah, untuk mencapai produktivitas yang tinggi, maka benih unggul bermutu itu harus dipenuhi dengan unsur hara yang baik dan lengkap. Nah, untuk mencapai atau pemenuhan unsur hara yang baik dan lengkap itu salah satunya adalah melakukan pemenuhan pemupukan berimbang. Nah, kalau benih unggul bermutu tidak terpenuhi unsur haranya, maka produktivitasnya itu tidak terpenuhi secara optimal. Jadi kalau misalnya dia paritasnya itu optimal 9 ton per hektar, karena tidak dipupuk secara berimbang, maka produktivitasnya bukan 9 ton tetapi 5 ton per hektar, seperti itu. Nah, kemudian setelah dia melakukan pemupukan berimbang, yang paling penting adalah bagaimana ketersediaan air pada proses pertumbuhan padi itu ya, sampai dia ya melakukan fase generatif. Nah, ini yang sangat penting. Nah, padi walaupun dia menggunakan paritas unggul bermutu, dipupuk secara baik dan berimbang, tetapi pada fase-fase kritis air tidak terpenuhi, maka juga akan terjadi stagnasi pertumbuhan. Otomatis pertumbuhan produksi juga tidak akan tercapai. Nah, kemudian untuk mencapai yang baik itu harus tanah tersedia atau tanah itu dalam kondisi siap memberikan unsur hara. Nah, untuk itu perlu pengolahan tanah. Nah, kalau dia ingin maju dan mandiri, maka kita harus menggunakan mekanisasi pertanian. Kita menggunakan traktor. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mencapai pertanian yang maju, maka kita mau tidak mau harus menggunakan mekanisasi pertanian sehingga IP atau indeks pertanaman dalam setahun itu bisa terkejar minimal 2 kali, bahkan bisa 3 kali, bahkan 4 kali dalam setahun. Nah,
Untuk mandiri, nah mandiri ini artinya segala sesuatunya itu petani sudah tidak lagi tergantung kepada bantuan pemerintah. Nah untuk ini memang kalau ada bantuan pemerintah itu sifatnya adalah dorongan, motivasi. Selanjutnya diserahkan kepada kemampuan pertanian. Contoh, untuk pemenuhan pupuk, maka ada sekarang itu adalah pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Nah, pupuk bersubsidi ini terbatas tergantung dengan keuangan negara. Nah, untuk memenuhi itu diperlukanlah pupuk non subsidi dengan swadaya. Nah, kalau memang saat sekarang ini memang pupuk non subsidi itu mahal. Untuk itu diperlukan upaya lain di mana petani atau kelompok tani ini ya bagaimana memperoleh pupuk itu lewat swadaya, itu membuat pupuk kandang, pupuk kompos dan lain-lain. Ya sifatnya adalah untuk menggantikan atau substitusi pupuk anorganik yang tadi ya sedikit jauh di atas harga pupuk subsidi. Barangkali seperti itu Pak. Terima kasih. Lalu sejauh ini untuk progresnya seperti apa nih Pak Mul? Progresnya adalah setiap tahun kita Pak, baik APBN maupun APBD itu selalu ada stimulan. Stimulan baik itu bantuan pupuk, kemudian adanya pupuk bersubsidi, kemudian adanya bantuan alat mesin pertanian. Tetapi dibandingkan dengan kebutuhan secara global yang diperlukan oleh petani dan kelompok tani itu hanya memenuhi sekitar 10% saja. 90% itu diperlukan kemandirian petani, Pak. Barangkali seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mul. Kita menuju ke Pak Priyono selaku pegiat pertanian Kalbar yang tentunya hadir di studio. Tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mul begitu. Iya. Nah, tanggapan Pak Priyono ini untuk mewujudkan pertanian maju dan modern seperti apa juga? Ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mul tadi bahwa untuk meningkatkan menjadi pertanian maju ya. Maju itu langkah demi langkah kita sampai ada tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu tadi benar yang katakan beliau adalah varietas. Jadi langkah awal untuk petani itu bisa maju, artinya bisa sukses, bisa berhasil adalah dengan pemberian varietas yang baik, yang bagus. Bagaimana varietas itu dikatakan bagus, misalnya tahan hama, produktivitas, ya, jual, dan lain sebagainya. Gini ya, jadi hal ini justru yang sering kita lakukan kesalahannya. Dalam arti, ya maaf saja, ini ada Bapak Dinas, bantuan itu kadang-kadang tidak tepat ke masyarakat. Ya, bantuan berdasarkan permintaan masyarakat, sepertinya seperti itu ya, yang diajukan masyarakat apa itu yang diberikan. Padahal masyarakat belum tentu benar. Atau kita paksakan pemberian ini ke masyarakat, itu juga belum tentu benar. Contohnya begini, setiap tahun kita selalu mengadakan bantuan mangga harum manis dalam jumlah beribu-ribu mungkin. Ada tidak 1 hektar bisa kita tunjukkan mangga harum manis yang berhasil di Kalimantan Barat? Saya pikir tidak ada, nol besar, karena dalam 3 tahun serangan penggeret batang kita luar biasa, berarti akan mati. Itu kan artinya mubazir. Mulai sekarang saya pinginnya sih baik masyarakat ataupun dari pemerintah pun bisa menyaring masyarakat meminta apa, jangan kita langsung berikan. Kalau memang tidak sesuai ya jangan dipaksakan seperti itu. Akhirnya mubazir saja, termasuk di pendampingan, pelatihan, pembekalan ilmu buat budidaya itu sendiri di masyarakat juga belum tahu atau kurang. Berikut pula dengan sumber daya PPL yang ada, tapi kita jangan pesimis ya. Harusnya masyarakat yang lebih tahu penggarap pertanian ini bisa banyaklah terjun ke masyarakat, pembina masyarakatnya bisa maju ya. Kita contohnya lah ya di Rasau Jaya 3 itu boleh dicek langsung sendiri, itu masyarakat benar-benar bisa berdaya, artinya bisa kita katakan bisa maju. Yang tadinya tidak bisa beli mobil bisa beli mobil ya kan, yang tadinya hidupnya gitu-gitu aja. Jadi dulu Rasau Jaya itu petani penanam sayur. Kita ketahui sendiri bahwa di sana kalau musim hujan banjir. Akhirnya begitu musim banjir tidak bisa menanam apa-apa. Produktivitas mereka akan menurun. Akhirnya kita turun ke sana, kita ajarkan cara nanam buah-buahan, ya tidak hanya jambu saja, tapi ada di kelengkeng, mangga lagi. Di kemarin itu kita tanam jambu, kelengkeng, terus durian di sana. Ya, skalanya agak lumayan. Akhirnya
Sekarang kalau jambu itu kan dia tahan juga terhadap banjir atau apa, itu bisa menanam dan sekarang sudah tidak kita suruh aja skala besar mereka sudah nanam sendiri. Kita lihat sendiri bahwa produktivitasnya bagus, terus dia simpannya berbuah 6 bulan kita jamin berbuah. Termasuk pemasarannya sekarang kan masih cukup tinggi dan terserah pasar semua. Ya itulah salah satunya di varietas, termasuk logistik, teknologi, kebijakan pertanian, terus mapping. Ini yang kurang, terutama ini buat mapping ini. Saya pikir sekarang itu kita di Kalimantan Barat ya nggak usah bicara Indonesia sama saja kan itu. Di Kalimantan Barat itu ada nggak sih kita mapping ini? Oh daerah ini akan jadi sentra pertaniannya, ini akan jadi ini. Itu ya di pertaniannya di situ, orang mau perkebunannya di situ, peternakan di situ, apa-apa yang bisa diusahakan. Padahal kesesuaian tempat tumbuhnya kan itu yang harus kita perhatikan. Banyak gagal itu kesesuaian tempat tumbuh tidak pernah kita perhatikan. Ya salah satu contohnya tadi lah kita nanam mangga itu, ribuan bantuan mangga. Sekarang itu ada yang berlabel itu mangga mungkin berbantuan juga. Sejumlah 4.000 batang itu saya lihat sendiri. Sekarang ada. Manis mau ditanam di mana gitu loh. Nah artinya kesesuaian tempat tumbuh ini juga harus kita perhatikan. Ini contoh, misalnya ini dataran rendah, ini cocoknya kalau saya pribadi ya, saya mapping sendiri. Dataran rendah ini cocoknya untuk kita dalam jambu air, jambu kristal, dan jambu-jambuan lah, karena dia tahan air, namanya juga jambu air kan, tahan air, tahan genang, ini pasti cocok, kita tanam di situ. Terus untuk kelengkeng, saya pilihkan untuk di daerah Ketapang, karena daerahnya agak tinggi. Mungkin kalau untuk durian kita pusatkan untuk daerah Sanggau, Sekado, karena mereka memang kulturnya sering nanam durian gitu sudah terbiasa. Nah hal seperti itu yang harusnya kita perhatikan ya, mungkin itu dulu kan. Oke. Tadi dikatakan mapping penting begitu ya. Lalu sejauh ini pemahaman petani untuk berkontribusi untuk mendukung kemajuan kemandirian maju dan juga modernisasi di pertanian juga seperti apa? Itu pertanian kita terus terang masih pengetahuannya itu masih agak rendah ya. Mereka tidak tahunya varietas ini bagus, enak, padahal belum tentu cocok untuk di daerah mereka. Lalu lah minta bantuan. Sementara di dinas pun yang memberi bantuan itu asal kasih aja. Oh masyarakat minta ini, asal kasih aja. Akhirnya apa yang terjadi? Kesejahteraan kita semua tidak ada yang meningkat. Ya kan? Minta bantuan montong. Montong itu sekali bantuan bukan sendiri Pak, 60.000 batang. Sekarang pusat montong kita tunjukkan 1 hektar saja bisa menunjukkan tidak. Di mana yang berhasil? Kan seperti itu. Karena apa? Karena tadi mungkin tempatnya yang tidak cocok. Daerah rendah udah banjir pasti matian. Kalau durian kemarin berapa puluh hektar saja durian yang di Sanggau, Sekado, Tua Sintang waktu banjir itu habis. Setelah itu ada tidak pendampingan sih di dinas pertanian. Saya pikir omong kosong kita memberi bantuan tanpa pendampingan. Ya termasuk bagaimana perawatannya sampai nilai jualnya, ada tidak keterjaminan pasar untuk varietas yang kita beri bantuan, terutama di pendampingan lah. Ini saya beberapa kali diminta untuk PT Antam ya, waktu kita ketemu sama dengan PT Antam, mereka minta untuk membeli varietas, mereka menetapkan masa harus tanam apa. Oke, mereka sudah bagus, bisa konsultasi ya. Ya udah kayak kamu tanam jambu kristal. Lalu ada pendampingannya tidak ada. Kalau tidak usah beli. Kamu hanya buang-buang duit saja buat masyarakat kamu kan gitu. Bagaimana pengelolaan hama, bagaimana pemasarannya, ya artinya ya cuma bayar transportasi saja lah. Ya akhirnya kita bina selama 1 tahun, alhamdulillah sekarang bisa berkembang. Jadi untuk perusahaan pun kita lanjutkan dengan pendampingan, kecuali untuk masyarakat kita berikan ya dari yang kita sudah bina, yang jelas dari raso kita sudah yang tadinya tidak ada menjadi besar, bahkan sekarang terus setelah raso sambas terus daerah Tayan Danolait, kalau penjajahan Danolait itu boleh dilihat ada ribuan buah-buahan di sana dan mereka sudah berhasil, sudah berdaya. Akhirnya yang tadinya tidak bisa apa-apa ya kan, waktu pandemi nggak ada kunjungan, lalu kita arahkan nanam buah, sekarang mereka sudah berhasil. Ya banyaklah daerah yang sudah kita bina. Mungkin itulah target kita untuk buat sejahtera sih mungkin belum ya, karena indikator sejahtera itu seperti apa harus punya mobil bagus,
Tapi kalau ada peningkatan kesejahteraan, iya akan tercapai. Oke. Terima kasih Pak Priyono. Kita juga undang pendengar yang ingin bersama kita pada pagi ini. Silakan 0561 734 987 atau di 0811570142 ya bagi Anda yang ingin bersama kita. Sekali lagi 0561 734 987 ke Pak Mul. Pak Mul, menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Priyono, tadi ada semacam bantuan yang kurang tepat sasaran dan juga mungkin hal lainnya terkait juga mapping ya. Nah, seperti apa juga Pak Mul? Ya, terima kasih. Jadi sesungguhnya begini ya Pak Priyono. Kita di Dinas Pertanian ini, di Dinas Pertanian atau Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, untuk melaksanakan bantuan itu diawali dengan sekarang itu pakai pengusulan bantuan. Nah, pengusulan bantuan itu kemudian setelah disetujui, tentu ini prosesnya adalah CPCL. CPCL itu adalah calon petani dan lahan, di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Dilihat dulu. Nah, dilihat kalau memang itu layak, maka itu dilaksanakan. Kalau tidak layak, memang ditolak Pak Priyono. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bantuan itu sifatnya tidak secara komprehensif seluruhnya. Contoh, kalau tadi disebutkan mangga, bantuan itu memang hanya benih mangga saja gitu. Harusnya memang itu kalau ada misalnya ada bantuan pemupukannya dan lain-lain, pemeliharaannya. Nah, masalah pendampingan. Nah, pendampingan itu terkait dengan tenaga. Nah, selama ini di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kita mengenal penyuluh pertanian. Nah, ini. Jadi penyuluh pertanian di mana lokasi itu dilaksanakan itulah yang bertanggung jawab. Tetapi sesungguhnya kita di dalam sistem pertanian itu ada juga yang dikenal istilah petani-petani maju. Seperti Pak Priyono ini, petani-petani yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap bidang pertanian, yang mau bersuka artinya menyumbangkan tenaganya, membantu saudaranya untuk meningkatkan ya, kinerja yang bermuara kepada penghasilan. Nah, ini petani-petani maju ini adalah pendamping dari para penyuluh pertanian. Hanya saja memang orang-orang seperti Pak Priyono ini terbatas sedikit. Dan memang sebenarnya sebelum ini dilaksanakan harusnya untuk komoditas itu memang sudah dilatih. Bagaimana menanamnya, bagaimana pemeliharaannya. Pertanyaannya adalah, nah ini kembali lagi kepada petaninya. Serius enggak petani itu untuk menjaga atau meneruskan apa yang telah dilakukan oleh negara? Nah, ini persoalan sebenarnya sampai saat ini juga belum selesai. Karena ini adanya perlu keseriusan. Perlu semua pihak itu bekerja sama. Nah, ini sementara kita khusus di Provinsi Kalimantan Barat ini, karena jumlah lahan kita, petani kita yang meminta itu banyak. Kalau kita hanya fokus dia satu paket, otomatis dari 10 itu mungkin hanya 1 gitu. Nah, supaya ini banyak menikmati, maka bibitnya saja, ya kan. Kalau misalnya satu paket otomatis sangat sedikit. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memang harusnya dari sisi tanaman, apapun itu tanamannya, sama seperti manusia, ada zonasi. Zonasi di mana ini cocok untuk padi, di sini cocok untuk jagung, di sini cocok untuk durian, di sini cocok untuk mangga. Nah, ini sesungguhnya di dalam regulasi pemerintah itu sudah ada. Cuma saja implementasinya sampai di tingkat kabupaten sampai saat ini belum ada zonasi. Belum ada zonasi. Kenapa? Karena kalau ada dilakukan zonasi, maka ya memang keterbatasan itu sendiri yang akan mengungkung gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Nah, kami di provinsi sudah lama memang menghendaki pemerintah kabupaten itu melakukan zonasi. Terutama ya ada sekat-sekat sesuai dengan iklim, sesuai dengan lahan, dengan tanahnya. Bahwa di sini cocok untuk komoditas perkebunan, di sini cocok untuk komoditas tanaman pangan dan di sini cocok untuk tanaman hortikultura. Nah, alhamdulillah sekarang sejak tahun sekarang 2022 ini kita sudah menginisiasi lewat pemerintah pusat ada istilahnya LP2B. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana pemerintah kabupaten itu berkewajiban secara spasial memetakan pada wilayah-wilayahnya ini mana yang cocok itu untuk tanaman pangan, terutama tanaman padi. Nah, ini begitu ditetapkan tidak boleh dialihfungsikan. Nah, demikian juga nanti
kedepannya juga pemerintah kabupaten itu membuat donasi. Di sini cocok untuk tanaman mangga, di sini cocok untuk tanaman durian, di sini cocok untuk tanaman lengkeng. Nah, catatannya adalah khusus untuk tanaman mangga seperti yang disebutkan oleh Pak Priyono itu, tanaman mangga secara umum ya, kalau untuk aroma manis itu memang tidak cocok untuk Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa? Karena Provinsi Kalimantan Barat ini intensitas curah hujan itu tinggi. Tinggi ya. Sehingga hama penggerek batang itu adalah momok yang sangat menakutkan. Nah, mangga itu secara umumnya itu hanya cocok untuk daerah-daerah yang memang dia itu mempunyai iklim panas itu, kemarau itu lebih panjang. Nah, ini. Dan itu biasanya di Jawa itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur itu paling cocok untuk mangga. Nah, kalaupun mangga di kita di sini ada, itu mangga lokal. Di mana mangga lokal itu indikasinya adalah batangnya itu mengeluarkan cairan atau getah ya, yang sifatnya beracun. Kalau kena kulit kita, maka kulit kita itu akan ya seperti kepanasan, melepuh. Nah, mangga-mangga seperti itu, maka ke depan kita ya khusus untuk mangga itu memang harusnya ada upaya budidaya perkawinan silang atau paling tidak ya sambung. Itu batang bawahnya itu yang memang batang bawahnya kuat terhadap hama penggerek batang. Pohon atasnya itu ya memang produknya bagus dan diminati oleh pasar. Barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Mol dan juga Pak Priyono, kita break sejenak di pagi ini, dan pendengar nanti juga Anda bisa bersama kami di line telepon ya. Kami masih ajak Anda ya 0561734987 bagaimana kita menyoal, bagaimana kita menuju pertanian yang maju, mandiri dan juga modern. Setelah yang satu ini kami akan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Lintas Pontianak Pagi. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Pontianak. Halo semua pendengar RRI. Di Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian ini, saya mengajak Anda semua untuk mengatakan tidak kepada kebencian. Mari kita jadikan lingkungan
daerah Punggol itu berarti sangat layak untuk dikembangkan langsat. Nah, kemudian yang kedua, di daerah yang namanya Kabupaten Sanggau, yaitu di daerah Batang Tarang, kemudian daerah Sekayam, daerah perbatasan Malaysia, Entikong itu kan duriannya luar biasa. Dan memang petani-petani di sana itu sudah sangat ya dekat sekali dengan bagaimana durian itu. Sehingga durian itu ya daerah-daerah itu memang pantas untuk dikembangkan. Nah, artinya sekarang sekarang ini kan banyak durian-durian yang umurnya di atas 30 tahun tuh. Nah, kalau akan peremajaan dengan durian-durian yang memang sudah unggul di daerah itu, nah disitulah wilayahnya. Artinya durian itu dikembangkan daerah-daerah yang memang tinggi, kemudian pada saat pembungaan itu daerah itu tuh curah hujannya tidak ada. Nah, ini. Kenapa? Kalau pada saat pembungaan curah hujan itu tinggi, otomatis pasti gagal berbuah. Nah, daerah-daerah inilah berdasarkan pengamatan kearifan lokal yang dikembangkan tanaman hortikultura itu sendiri. Jadi berdasarkan kearifan lokal, khusus untuk Kalimantan Barat ini memang ya per kabupaten itu umumnya Pak Priyono, durian itu hampir semua kabupaten ada. Nah, kemudian diikuti dengan rambutan. Nah, kan? Kemudian yang ketiga itu nangka. Nangka itu adalah satu komoditas yang hampir di semua kabupaten itu ada. Cuma nangka itu spesifik juga. Tidak ada perkebunan besar. Nah, sekarang yang dikatakan oleh Pak Priyono jambu kristal. Jambu kristal itu adalah adopsi. Memang secara kekeluargaan setiap rumah tangga dimanapun itu berada di kabupaten, di kota ini hampir yang punya halaman itu di halaman rumahnya itu ada jambu. Itu jambu biji dulu kan. Nah, sekarang berdasarkan ada teknologi, kemudian berkembanglah yang namanya jambu kristal, jambu yang bijinya sangat sedikit sekali dan rasanya manis. Nah, ini adalah akibat ditemukannya varietas karena perkembangan teknologi. Nah, ini alhamdulillah memang jambu itu dapat dikembangkan baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Dataran rendah itu syaratnya memang harus dia tidak boleh akarnya itu terendam oleh air. Nah, ini. Jadi tanaman hortikultura itu umumnya adalah jenis tanaman yang akarnya tidak boleh terendam air melebihi dari satu hari. Kalau di atas satu hari terendam ya insya Allah itu akan melakukan stagnasi pertumbuhan otomatis, bahkan ya bisa mati. Nah, contoh di Kecamatan Tebas atau di Kabupaten Sambas, tanaman yang sangat-sangat dikembangkan di sana itu adalah jeruk. Nah, petani-petani di sana itu sudah sangat familiar dengan tanaman jeruk, sehingga ya untuk Kabupaten Sambas tanaman jeruk adalah salah satu tanaman unggul lokal daerah. Seperti itu. Nah, ini lokal spesifik dan ini memang berdasarkan kearifan lokal. Ke depan memang lewat riset teknologi itu maka lebih lagi lokal spesifiknya. Jadi tanahnya sekian, udah tahu sebenarnya. Tanah dengan keasaman misalnya di bawah 5, maka tanah itu perlukan pengapuran. Nah, tanah di pH di bawah 5 itu artinya tanah itu bermasalah. Asam karena asam, maka dia unsur-unsur hara itu ya susah mau tersedia. Nah, untuk tersedia unsur hara itu pH-nya naikkan dulu dari 5 menjadi 6 atau ya 6,5. Caranya yaitu lewat pengapuran. Nah, ini lewat pengapuran. Kemudian tanah-tanah yang memang terendam itu mau dibuka saluran. Nah, saluran tapi harus juga lokal spesifik. Tidak boleh sembarangan itu kedalamannya, lebarnya. Karena kalau tidak sesuai maka akan menjadi buah simalakama lahan itu. Apakah seperti itu? Baik, terima kasih Pak Mul sudah bersama kita, dan kita ke Pak Priyono menanggapi apa yang disampaikan sama Pak Mul, dan juga mungkin sampai saat ini untuk pola pikir masyarakat itu untuk menggunakan cara tradisional juga bagaimana mengubahnya begitu, Pak Priyono? Ya, sebenarnya itu juga masalah besar ya. Petani itu punya daya saring yang sangat rendah. Untuk menjadi petani yang mandiri ya paling harus punya daya saring, daya saing, dan daya damping. Akhirnya karena kita sudah sejajar kalau sudah bisa berdampingan. Nah, dari daya saring saja kita sudah banyak kelemahan ya, otomatis karena petani kita kan rata-rata itu yang umurnya sudah 40 tahun
ke atas ya. Dan tentang teknologi kurang lah, walaupun sering buka YouTube ceramah atau apa, karena kan sudah umurnya seperti itu. Tapi tidak mencari tentang teknologi-teknologi terbaru, varietas terbaru. Ya akhirnya selalu ketertinggalan. Sementara yang anak muda ini juga mau kita ajak ya agak sulit lah. Ini tentang petani ya kan, sekarang petani itu capek, panas-panas, degil dan lain sebagainya. Walaupun hasilnya besar, mereka lebih suka, kita contoh saja lulusan SMK Punggur, sarjana pertani sekolah pertanian, itu kerjanya malah jaga toko baju di Pontianak. Karena lebih suka dingin, banyak orang seperti itu yang jadi masalah karena bidang pertanian mereka anggap suatu hal yang tidak menjanjikan. Nah, ini justru tadi itu benar kata Mbak Mulyadi bahwa varietas ini yang harus kita tekankan dulu sebelum teknologi dan lain sebagainya. Itu varietas dulu, kita benahi tentang penetapan varietas yang ada di kampung yang kira-kiranya tidak sesuai, tidak cocok, harus berani saja cara-cara gitu. Jadi kita tanam, kita pastikan memang sesuai dengan ada iklim tanah yang ada di Kalimantan Barat. Kemarin saya ada tamu dari Punggur, dia berkeluh kesah tentang pemupukan, tentang pupuk yang harga gila-gilaan Pak ya. Nah, ini kan membuat mereka yang tadinya yang tadinya maju bisa ngerem nih gara-gara pupuk ya. Karena tanamannya itu akan jadi lambat kan seperti itu. Terus tanaman, karena yang datang tempat saya itu tanaman rata-rata tanaman buah, jarang ya yang petani sayur datang ke rumah itu. Nah saya bilangkan saja, kamu tinggal di Punggur dengan begitu banyak pupuk berlimpah, kamu saja yang nggak mau. Berlimpah dari mana Mas, kita harus beli? Katanya kan seperti itu. Kita contohkan saja. Sabut kelapa itu bertonton dibakar, dibuang loh. Padahal itu sumber kalium terbesar. Betul. Ya kan? Tinggal masukkan sabut kelapa itu, tinggal masukkan saja ke lahan. Kalau harus kita rendam selama 2 minggu fermentasi, tetapi nggak usah pikirkan itu. Yang ada masukkan saja. Batang pisang selama ini dilanjutkan diparit kan kacau sekali. Padahal itu sumber fosfat untuk pembuahan itu kan bagus. Terus lagi ada tanaman jenis legum kacang-kacangan atau eceng gondok lah yang ada di parit itu, sekalian membersihkan parit apapun yang ada di parit yang tan di atasnya itu naikkan saja karena itu rata-rata mempunyai sumber nitrogen yang tinggi, artinya untuk pertumbuhan. Nah, ini hal yang menurut kita wah mudah sekali. Petaninya aja yang nggak tahu, kan petaninya yang bodoh. Tidak begitu. Seharusnya tugas kita ini yang orang yang tahu ini selalu memberi pengajaran ke masyarakat bagaimana mereka tidak tahu menjadi tahu kan seperti itu. Itu yang jadi kendala juga, keterbatasan. Ya benar Pak, orang-orang macam kita ini oknumnya sedikit gitu kan yang mau terjun ke masyarakat, terus kita membina masyarakat itu sangat sedikit sekali. Padahal kalau banyak yang peduli, banyak yang mau melakukan, banyak yang ngerti tentang hal ini, tentunya tidak perlu proses yang lama, tapi bisa kita lebih cepat berproses untuk menuju pertanian yang maju dan mandiri. Atau mungkin dari dinas kedepannya bisa melatih beberapa orang yang bisa menjadi agen perubahan tentang pertanian, tapi dengan ilmu yang mencukupi, ya artinya dari sarjana pertanian yang baru selesai ya kan, baru selesai sarjana pertanian itu jangan dianggap pintar, tidak, tapi ya kita bekali gitu, paling enggak kita ajarkan selama 1 bulan atau 2 bulan, dibekali oleh memang praktisi pertanian yang sudah ngerti, diajarkan mereka yang akan bikin perubahan di desanya masing-masing. Ya selama ini kita lakukan sebisanya lah insya Allah, tapi sedikit banyak sudah ada perubahan. Lalu apa yang Pak Priyono tawarkan begitu untuk mewujudkan pertanian maju, modern dan juga mandiri ini begitu? Ya awal yang jelas kita perkenalkan, selalu saya akan perkenalkan tentang varietas-varietas baru unggul yang bisa kita tahu gabal, terus dengan cara pemupukan, termasuk dengan teknologi pemanenan ataupun penyimpanan seperti itu. Varietasnya sudah benar, tapi teknologi budidayanya salah, panennya salah. Contoh saja sekarang, kenapa pedagang itu selalu mengeluh bahwa jambunya itu rusak, hitam-hitam, ya jambu lokal lah seperti itu. Karena mereka tidak tahu kalau buah itu kalau disentuh tangan, ya kecuali semangka yang ada kulitnya. Kalau jambu kan kulit sama daging kan
menyatu. Menyatu. Dipegang 2 hari pasti sudah hitam. Akhirnya tidak laku. Karena tidak laku, pedagangnya bilang, jambumu mudah rusak, tidak laku, saya nggak mau ambil. Dari petani akhirnya berhenti pemasarannya. Nah itu berkesinambungan karena sama-sama tidak ketahuannya. Dari petani pun kemarin ada yang bawa ke sana, saya jamin pasar mereka ya. Kamu tanam, hasilnya setorkan sini. Tapi atas rekomendasi kita varietasnya. Misalnya di kelengkeng kan, kita ada potakan, kamu tanam kelengkeng, masukkan ke saya 25.000 kan gitu. Kamu tanam jambu hitam, masukkan saya ke 15.000. Tapi begitu datang, itu tidak ada pembungkus sama sekali. Wah ini jelas rusak kan 2 hari, pasti ini akan hitam. Nah, itu karena tidak tahuan petani. Padahal sebelumnya kita yang sudah terus edukasi, tapi mungkin ada hal yang terlewat atau ada hal yang mereka lupa. Kan tidak bisa sepenuhnya ilmu itu terserap. Ya paling tidak kita sudah melakukan lah ke sosialisasi ke daerah-daerah, termasuk sekarang ini yang terpenting dan sangat emergensi adalah tentang pemupukan sepertinya Pak. Ini kalau kita tidak sosialisasi tentang pemupukan organik, ini petani bisa habis. Karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk membeli pupuk dengan harga, sekarang pupuk NPK biru itu harga sudah berapa? Bisa dapat 850.000 per karung aja sudah hebat. Pasaran tembus 900, ada juga yang di Sanggau kemarin beli 1.100.000. Seperti saya cerita di Pontianak 900, murah, tempat saya 1.100.000. Oh, 50 kg ya. 50 kg. Terus ini nanti akan dijual dengan harga berapa? Mampu tidak petani meningkatkan nilai jualnya? Konsumen mau tidak beli kangkung harga 10.000? Nggak mau nantinya. Nah, inilah menurut saya untuk sementara ini yang bisa kita lakukan adalah penyuluhan tentang pertanian organik. Organik berkembang begitu pesat, jangan dipikir organik itu lambat semua. Tidak. Ya kalau mau lambat ya itu dari bahan alam langsung masukkan aja, pasti akan lambat. Tapi sekarang kita mempunyai teknologi proses bagaimana kita membuat pupuk itu cepat terdekomposisi, cepat untuk dimanfaatkan, dan pola pikir kita jangan tanaman itu cuma butuh pupuk saja, tapi kita mengabaikan bagaimana asam amino itu bekerja demikian cepat untuk tanaman. Bagaimana zat PT itu dibutuhkan tanaman kayak hormon auksin, giberellin, sitokinin untuk meningkatkan hasil ya. Contoh saja kalau kita nanam kelengkeng itu kan sekarang masalahnya bijinya kan tebal Pak. Begitu semprot giberellin bijinya kan jadi ngecil, tebal. Otomatis nilainya akan meningkat. Orang dengar giberellin apaan tuh kan seperti itu pasti mahal. Enggak, itu kan cuma bahasanya saja. Kalau kita permudah, tinggal rebung itu kita ambil ekstraknya, kita fermentasi, semprotkan saja, itulah giberellin. Ya rebung itu dicacah, kita kasih E4 atau dekomposer yang lainnya, sudah jarak seminggu 2 minggu kita semprotkan. Nah hal itu yang kadang-kadang belum sampai ke masyarakat, mereka berpikirnya tentang pupuk. Tidak pernah berpikir tentang asam amino itu udah kita buat saja dengan dari daun-daunan, misalnya Glycide, itu kan banyak kalau di sekitar sini kan, itu kandungan proteinnya cukup tinggi, terus bisa juga dari ikan-ikan yang murah-murah itulah kita fermentasi. Itu begitu kita semprot, itu kan menunjang seluruh kinerja tanaman. Buah-buahnya jadi besar, tanamannya juga pertumbuhannya lebih cepat dan lain sebagainya. Ya, itulah Bang, banyak belum petani ketahui dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, justru kita yang salah karena kita tidak memberitahu mereka. Oke, kalau kita bicara masalah kelembagaan petani juga ini ada Poktan gitu ya, kelompok tani gitu. Lalu untuk perannya ini seperti apa juga untuk istilahnya menuju ke pertanian maju, mandiri dan juga modern ini, Pak Priyono? Ya mungkin nanti lebih tepatnya ditanyakan dengan Pak Mulyadi bisa menjelaskan. Saya terus terang sampai bingung itu kerja mereka apa? Saya tidak tahu kan gitu, kecuali kalau pas ada proyek, ada pengadaan baru mereka ada. Kita itu entah kemungkinan juga karena keterbatasan tenaga PPL. Sudahlah terbatas, terus pengetahuan juga terbatas juga. Tidak bisa juga PPL mengetahui semua varietas. Itu saya sangat wajar sekali. Tapi yang saya sayangkan ini justru di jumlahnya. Karena banyak daerah yang tidak tersentuh oleh PPL. Kita biasa ke Kalimat, situ orang nanam jeruk, pernah ketemu PPL sini. PPL di mana di sini? Wah, kantornya aja saya nggak tahu Mas. Gimana? Kan gitu ya. Saya ke Ganggu Jama itu paling ujung itu.
mereka seumur hidup nggak pernah ketemu dengan PPL. Lah kan karena mereka mengundang kita, Mas, ini ada serangan sama alat buah. Oke, saya datang ke sana. Terus saya bilang, apa, kenapa nggak tanya dengan PPL? PPL itu apa? Katanya, kan? Kita nggak pernah ketemu. Nah, itu masalahnya mungkin karena keterbatasan jumlah saja. Atau terlalu konsentrasi ke daerah pangan ya Pak ya. Mungkin kalau padi semuanya tahu PPL itu. Dan mereka sering ketemu. Berarti PPL sudah menjalankan tugasnya mungkin karena kurang atau tidak ngerti tentang varietas yang akan ditangani. Nah itu lagi, serangan itu demikian meningkat gara-gara mereka dapat informasi dari toko pertanian kalau mengendalikan alat buah dikasih petrogenol. Benar kasih petrogenol itu untuk pengendali hama, tapi kan yang pemberitahunya ini pun salah, ditaruh di dalam kebun, di bawah pohonnya itu dikasih petrogenol. Ya akhirnya hama dari luar masuk ke dalam. Seharusnya itu kan petrogenolnya ditaruh di luar kebun supaya dari kebun bisa keluar. Ini serangannya bukannya hilang, justru terjadi peningkatan yang luar biasa. Itulah. Jadi harusnya ya kita lah, siapapun yang tahu, mari kita terjun langsung ke masyarakat, berikan ilmu kita ya walaupun cuma sedikit. Ya kata nih. Sampaikanlah ayat walaupun cuma satu ayat itu kan, kan seperti itu. Artinya itu tugas kita semua lah untuk mencapai itu. Pertama ya sekarang sih sudah kita ajak dari pertanian atau lainnya, kita kan ada wadah namanya Geram Mbak, ini Gerakan Ayo Menanam ini. Kebetulan saya ketuanya dan nggak ada yang mau menggantikan, itu masalah kan. Nah ini komunitas ini pun kita cobalah sebagai alat untuk menggerakkan pertanian di Kalimantan Barat. Itu. Terima kasih Pak Priyono. Kita ke Pak Mul. Pak Mul, tadi apa yang panjang disampaikan oleh Pak Priyono, bagaimana mungkin kendala dan juga mungkin seperti apa juga mungkin kedepannya dari Dinas Hortikultura dan juga mungkin terkait juga penguatan kelompok tani tadi disinggung juga seperti apa Pak? Jadi terima kasih Pak. Jadi begini, jadi dalam sistem kerja di pertanian kita mengenal istilah penyuluh pertanian lapangan Pak Priyono. Nah PPL ini adalah ujung tombak Pak, yang mendampingi petani dan kelompok tani berusaha untuk tanaman pangan dan hortikultura. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Priyono ini, kita ini sampai saat sekarang ini keterbatasan jumlah PPL. Sebenarnya keinginan pemerintah itu ya, satu desa satu penyuluh, dan ini belum tercapai. Nah untuk itulah ada istilahnya petani swadaya, itu penyuluh swadaya, penyuluh maju seperti Pak Priyono ini. Dan biasanya ya khusus untuk petani, memang betul kata Pak Priyono, kalau petani padi itu mereka sudah sangat-sangat familiar Pak dengan penyuluh pertanian itu. Nah, ini karena memang selama ini memang PPL itu lebih concern kepada tanaman pangan. Nah untuk tanaman hortikultura sebenarnya itu di samping penyuluh pertanian itu mereka punya lembaga yaitu BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Nah, Balai Penyuluh Pertanian itu adalah pusat informasi untuk semua komoditas tanaman pangan dan hortikultura, termasuk juga bagaimana mengendalikan organisme atau pengganggu tanaman atau OPT itu. Nah, pertanyaannya adalah sampaikah informasi itu kepada petani? Nah, ternyata dalam kasus Pak Priyono ini, Pak Priyono lebih dikenal oleh petani yang bersangkutan. Nah, petani itu tidak kenal ya dengan penyuluhnya, mungkin juga tidak tahu di mana lokasi BPP. Nah, kemungkinan juga petani yang bersangkutan itu ya komunikasinya masih terhambat atau terbatas. Nah, memang betul sekali, saya sangat setuju dengan Pak Priyono itu, siapapun kita yang mempunyai kemampuan untuk mendorong berkemajuan ya, untuk meningkatkan produktivitas itu ya alangkah baiknya memberikan perhatian. Membantu petani-petani kita, saudara-saudara kita itu untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan kekinian masalah pupuk, memang luar biasa Pak Priyono. Hampir di seluruh Indonesia, pupuk ini menjadi masalah. Kenapa? Pupuk bersubsidi itu sangat-sangat ditentukan dengan keuangan negara. Sekarang seperti ada tren semakin ke depan itu pupuk bersubsidi itu semakin berkurang. Bahkan sekarang di Kementerian Pertanian sudah ada wacana Pak
walaupun permennya belum keluar, bahwa ke depan nanti itu komoditasnya dibatasi dan jumlah pupuk yang disubsidi juga dibatasi. Sekarang pupuk bersubsidi itu ada urea, ada SP36, ada NPK, ada pupuk organik padat ya, dan ada pupuk organik cair, dan ada ZA. Sekarang di tahun 2021 dan 2022 ke bawah seperti itu. Nah, sepertinya tahun ke depan ini meskipun permennya belum keluar, ada wacana pupuk yang disubsidi itu tinggal lagi 2, yaitu urea dengan NPK. Yang lain tidak ada. Nah, asumsinya adalah keuangan negara sangat terbatas. Komoditasnya juga dibatasi. Sehingga kemarin di media massa itu khusus untuk petani-petani Sambas itu heboh. Karena ada indikasi justru tidak lagi masuk komoditas hortikultura yang mendapat pupuk bersubsidi. Nah, sementara sekarang ya, pupuk bersubsidi dengan non subsidi ini jauh sekali. Contoh saya sebutkan, urea. Urea itu harga eceran tertinggi itu per kilonya itu 2.250 Pak Pridiono. Tetapi di pasaran susah sekali kita dapat pupuk urea itu 5.000 1 kilo kan. Nah, coba bayangkan. 5.000 susah sekali di pasaran pupuk non subsidi itu 5.000 1 kilo. Padahal yang subsidi 2.250. Artinya kalau non subsidi asumsinya 5.000 ya 1 kilo, berarti 1 karung kan 250.000 kan Pak. Nah, berarti di atas 50%. Nah, untuk mengatasi itu memang betul kata Pak Priyono, tidak ada pilihan lain bahwa petani, kelompok tani, siapapun dia yang bergerak di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, termasuk juga komoditas perkebunan, yang mengembangkan pupuk-pupuk organik. Di mana pupuk-pupuk organik itu kita memanfaatkan bahan-bahan organik itu sebagai sumber unsur hara yang melalui perlakuan khusus. Contoh pupuk kandang itu dari kotoran ternak, ya kan? Kemudian kompos, itu seperti disebutkan oleh Pak Priyono itu tadi, sabut-sabut kelapa dicacah, dikasih E4, ya dikasih sedikit urea, ya fermentasi, jadilah kompos, ya kan? Dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang perlu juga dipahami oleh para petani kita bahwa khusus untuk tanah-tanah di Provinsi Kalimantan Barat ini, karena karakteristik tanah di Kalimantan Barat ini adalah tanah asam. Susah sekali mencari di Provinsi Kalimantan Barat ini tanah secara alamiah yang pH-nya 6. pH 6. Tapi kalau pH 4,5 ke bawah, luar biasa. Bukan lagi ini, banyak sekali. Nah, kondisi tanah alamiah yang di bawah pH 5,5, kalau kita selalu mengandalkan pupuk anorganik itu masalah sendiri Pak Priyono. Kenapa? Kalau itu digunakan secara jangka panjang, kita tahu ya, secara akademisi, pupuk anorganik khususnya urea, SP36, kemudian KCL termasuk NPK itu adalah pupuk yang bereaksi asam. Artinya, kalau diberikan dalam waktu yang lama dan jumlah yang besar yang diberikan kepada tanah yang sama, maka tanah itu akan kian masak. Sehingga dosis pemupukan pada tanah yang sama itu semakin tahun semakin meningkat. Nah, ibaratnya saya suka sekali memberikan contoh itu, kalau kita memakan nasi di satu piring, di mana piring itu kotor, ya kan? Maka betapa banyak nasi tersisa di bawah itu yang tidak termakan, karena memang kotor. Kita hanya bisa di atas saja. Nah, itu. Dalam bahasa ilmu tanah itu unsur hara itu terjerap oleh tanah itu sendiri, terikat oleh tanah. Sehingga diperlukan perlakuan khusus. Nah, untuk perlakuan khusus itu maka ditingkatkanlah pH tanah itu, yaitu lewat pengapuran. Atau lewat, ya kalau kita bahasa kita kampung ini, memberi abu bakar. Abu bakar. Kenapa abu bakar? Karena abu bakar itu, sekam itu di dalamnya ada mengandung kalsium, ada mengandung kalium, walaupun sedikit. Nah, sehingga di dalam dunia pertanian itu sendiri, apapun jenis tanahnya, apalagi yang namanya tanah bergambut Pak Priyono, itu sebenarnya haram hukumnya dibakar. Kenapa? Tadi serasa yang disebutkan oleh Pak Priyono, yang banyak mengandung nitrogen itu habis terbakar. Dia habis terbakar itu. Sementara yang mengandung kalsium itu juga akan berkurang, tersisa sedikit gitu. Hanya saja memang ya, dalam kondisi alamiah sepertinya
bahan organik yang di atas tanah yang melakukan pembakaran kalau ditanam hasilnya lebih bagus. Memang iya, karena pada saat itu ketersediaan unsur hara itu atau pH tanah sedikit meningkat. Cuma itu jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang kerugian kepada tanah itu sendiri. Barangkali seperti itu. Siap. Ya. Pak Mul dan juga Pak Priyono, kita berada di ujung kebersamaan. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan, apa yang kami hadirkan obrolan pada pagi ini memberikan pemahaman dan juga memberikan motivasi setidaknya kepada para petani ya bagaimana bisa maju, mandiri dan juga modern. Terima kasih Pak Mul dan juga terima kasih Pak Priyono dan terima kasih juga pendengar atas atensi Anda di pagi ini di Dialog Pontianak Pagi. Dengan harapan yang terbaik untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda selanjutnya dan saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.